Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat UNED yang berbahagia. Sobat UNED Kampus Bondowoso, hari ini kedatangan tamu istimewa. Ada seorang pakar dan juga Bapak dari praktisi. Dan kebetulan saya didampingi oleh Kaprodi Perkebunan, Bapak Dwi Erwin, dan tamu kita dari institusi yang berbeda dari Kota Jember, yaitu Bapak Profesor Agus Suryato. Beliau adalah dosen Universitas Brawijaya yang kebetulan ahli di agronomi, dan hari ini kita ingin membicarakan bagian dari agronomi itu apa, aspek apa, komunitas apa yang akan kita diskusikan. Tunggu sebentar, menarik. Dan yang kedua adalah Bapak Asisi dari GFF, Great eh, Giant Foods. Dan ini juga menarik. PT apa itu dan komunitas apa yang akan kita perbincangkan hari ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat datang Prof. Dan selamat datang Pak Asisi di kampus kami, Universitas Jember Kampus Bondowoso. Dan kebetulan beliau berdua ini diundang oleh Pak Erwin sebagai koordinator Prodi Perkebunan. Sekilas saya tadi berbincang-bincang, beliau adalah ahli dan praktisi di satu komoditas yang semua orang suka, di apapun, dibuat apapun juga, yaitu komoditas pisang. Untuk membicarakan peluang ke depan, tidak hanya pengajaran, tidak hanya pelatihan, tidak ada pengembangan kurikulum, tapi juga bagaimana eksistensi komoditas yang namanya pisang ini bisa menyemangati kehidupan banyak warga, masyarakat yang mungkin dikembangkan ke depannya. Nah, kira-kira saya ingin mulai dulu dari Prof. Agus dulu. Prof. Agus, kami terima kasih kedatangannya. Kira-kira kok mengapa kita melihat bahwa pisang ini tadi Prof sudah panjang lebar mengatakan luar biasa ke depan bagi Indonesia. Kira-kira apa sih kelebihan dari pisang ini? Saya awam ini kira. Monggo, Prof. Terima kasih Eh, Pak Adi dan juga warga UNED. Uh, jadi pertanian itu uh, utama, sangat utama. Kita menyediakan pangan bagi seluruh orang. Semua orang itu pasti akan memerlukan produk pertanian karena manusia tidak bisa me- memfotosintesiskan dirinya. Yang berfotosintesis hanya tanaman. Jadi itu penting sekali. Banyak sekali produk-produk pertanian mulai dari pangan hingga ke hortikultura atau lain pisang. Ya, memang kalau kita tahu pisang itu ketika kita lahir dulu, baru pertama kita belum bisa makan itu udah diberi makan pisang gitu. benar, ya. Nah, itu karena pisang itu punya kandungan gizi yang sangat tinggi, vitaminnya lengkap. Jadi, karena itu, ya itu penting sekali itu. Dan kalau kita cukup mengkonsumsi pisang, saya kira semua orang Indonesia akan sehat dan tidak harus mencukupi makannya dengan nasi soto atau nasi rawon, cukup dengan pisang aja sudah cukup sebetulnya. Oke. Tapi ya itulah, sekarang kita kadang-kadang lupa bahwa pisang ini sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi kita. Ya, terus ini bagaimana nih kok bisa komunikasinya dengan Pak Erwin, koordinator Ya, perkebunannya, ada sesuatu yang dikembangkan apa kira-kira? Kemitraan akademis apa kemungkinan ke depannya? jadi begini, saya kira setiap usaha pertanian apapun, tadi saya mengajak Pak Azizi ini, praktisi di bidang perkebunan, saya kira memerlukan sumber daya manusia ya, dari perguruan tinggi yang sudah dibekali dengan berbagai kompetensi. Tidak bisa kita itu tidak menggunakan ahli-ahli pertanian. Jadi saya berharap adik-adik semuanya belajar yang tekun, rajin, dan itu diperlukan. Indonesia ini luas sekali dan sangat perlu itu. Apapun lah komoditasnya itu sangat. Oleh karena itu saya melihat di sini ada Pak Erwin, saya titip juga, ayo kita bangun negeri kita. Ayo lah, lulus yang jadi sarjana pertanian untuk membangun negeri kita. Oke, Pak Erwin, gimana nih sambutan dari Pak Agus terkait peluang kerjasamanya dengan
UNED terutama prodi Nah, kebunan. ya. Karena beliau ini sebenarnya koordinator baru, ya pasti punya ide, punya keinginan untuk mengembangkan lebih pesat pada kembang. Silakan gimana, Pak? Memang kita di program studi ilmu pertanian perkebunan, komoditasnya perkebunan. Tapi tidak untuk kemungkinan lulusan kami ini juga akan berkarir di komoditas lainnya, Bapak, di bidang pertanian. Mungkin saya ingin bertanya dulu ya ke Pak Azizi, kira-kira lulusan seperti apa sih Pak yang dikehendaki di lingkungan pertanian ini, Pak? Terima kasih. Sebetulnya yang kita harapkan adalah sarjana itu lebih menyerapkan ilmu itu lebih cepat, apalagi dari pertanian. Yang jelas pilar dari ekonomi kalau di bidang horti atau di bidang perdagangan ada 3 kan. Total kalau pertanian harus ada petani, harus ada pengusaha, harus ada penjembatan. Nggak mungkin pengusaha langsung ke petani. Komitmennya gimana? Pengusaha nggak akan percaya ke petani. Begitu juga petani nggak akan percaya ke perusahaan. Nanti dibayar apa enggak? Nah itu harus ada penjembatan. Jadi harapannya dari sarjana-sarjana itu nggak perlu modal. Kumpulin petani, Gitu, gitu. gitu. Cari pengusaha yang bisa untuk eh, memberi support kepada perdagangan dari pengusaha. Oh begitu, nggih. Jadi dari gap inilah lulusan kami itu bisa masuk gitu, nggih, Betul. sebagai penjembatan antara perusahaan dengan petani. Kira-kira siap nggak ini kalau ke depan jika UNED bekerja sama dengan masyarakat, masyarakat usaha pisang ini dan kira-kira kelembagaan yang bisa dibangun. Kemitraan itu kemitraan tadi ya, kalau kemitraan tadi kan bagian dari logika kelembagaan. Nah, kira-kira kelembagaan yang cerdas, yang itu pasti diinisiasi oleh akademisi, diinisiasi oleh teman-teman dari universitas. Nah, kira-kira seberapa siap ini? Saya tanya balik ini Pak Erwin, gimana Pak Erwin? Ya untuk sementara ini kita masih mempelajari terlebih dahulu ya Pak, kondisi di lapangan itu bagaimana. Permasalahannya apakah ketidakpercayaan petani akan nilai jual dari produknya kita bagaimana. Dan selama ini kan karena kemitraannya sudah berjalan, kita harus evaluasi terlebih dahulu. Apa sih yang jadi kendala? Kalau misal udah ketemu, bisa jadi kita masuk gitu ya sebagai akademisi, kita menginisiasi kepercayaan petani bahwa peluang pasar itu besar apalagi dengan produk Betul. GGF. Yang mungkin kita perlu eh, ingin tahu, kira-kira sejauh mana sih perilaku petani ya? Ini kan petani perkebunan, beda dengan petani pangan, khususnya Pak Jali gitu ya, padi, jago, kedelai. Nah, kira-kira sejauh mana PT Bapak ini, apa GGF ini membaca situasi umum yang terjadi atau bagaimana? Atau pola tanamnya? Atau bagaimana? Karena kalau bisa kan memang saya kurang paham bagaimana cara mengelolanya dibanding Pak Jale. Bisa diungkap Pak. Monggo. Jadi pisang itu keistimewaan dengan komoditi lainnya, padi ataupun tebu. Pisang itu nanti tanam sampai panen 10 bulan. Setelah itu panen terus, udah panen terus. Jadi dia kan ada anak-anaknya. Ya, dia misalnya 1.000 tanaman, 1 hektar kan 2.500 tanaman. Nah itu jadi cash flow petani itu meskipun uang kecil setiap minggu dia bisa dapat uang dengan menjual pisang itu. Pak, perkebunan itu kan suatu usaha yang luas dan dikelola dengan manajemen yang baik. Nah, Apapun ya, komoditasnya. Jadi Great Giant ini kan komoditas utamanya nanas. nanas. Nah, sekarang mengembangkan pisang dalam bentuk perkebunan. Ya, Jadi memang kebutuhannya banyak di Indonesia ini. ya. Jadi ya terus dikelola dengan sistem yang bagus. Ya. Nah, sistem yang bagus tentunya ya agronomi kita semuanya tahu Ya. bagaimana menanamnya, bagaimana memupuknya, dasar-dasar bagaimana pertumbuhan tanaman kita pelajari di Ya. perguruan tinggi, tinggal aplikasi di lapangan. Ya, ya memang itu komprehensif ya antara pendidikan di perguruan tinggi dengan di lapangan.
Namun bentuk perkebunan seperti ini ya memang kita harus berpikir bahwa ada suatu komoditas yang mempunyai nilai jual yang bagus, ya, Ya, kita buat di situ. Dan bagusnya kalau menurut saya GGF ini kan menyertakan masyarakat ya, ya, untuk ikut ya. jadi. Ya, yang jadi problem ini kita seringkali kehilangan momentum untuk membaca bahwa kita bisa menjadi luar biasa. Kita lihat aja, katakanlah kita tidak bisa mengincorporated kota atau wilayah. Katakanlah dulu kan terkenal Blitar nanas gitu ya. Atau apa Betul, kota mana betul. Jember apa Jember Bondowoso Nah, terkenal kota tape. Nah, sekarang begitu kita ingin menginisiasi yang namanya pisang, Betul. itu kan tidak bisa sendirian. Ada pemerintah daerah yang ikut campur dengan kebijakannya, ada universitas yang jalan dengan SOP dan apa buat apa bagaimana pengembangan praktisnya bekerja sama dengan teman-teman dari PT dan juga memahamkan ke masyarakat petani. Itu kan sesuatu yang tidak gampang, butuh waktu panjang, butuh pelan-pelan, butuh mendarah daging lah gampangannya. Kira-kira bagaimana Pak Prof. Agus? iya, saya kira memang ya eh, peran akademisi ini memang harus maju ya. Kita kan pemikir ya, memikirkan dan punya kita banyak ide kreatif. Tentunya kita bisa mengajak kerjasama semua elemen masyarakat. Namun dari sisi akademisi kita harus kita selalu melakukan suatu kegiatan yang mempunyai ya bagaimana meningkatkan bagaimana. Ya, Saya pernah coba itu dulu ya di ya, kebun percobaan Universitas Brawijaya di kebun namanya kebun Jangar. Pada waktu itu eh, tidak ada atau belum sayuran organik. Kebanyakan petani di Batu sayuran itu aja. ya, Saya mencoba membuat sayuran organik. Nah, memang apa itu? Skeptis ya, gitu ya. Ya, ya, kemudian kita dengan ilmu kita kan, itu ilmu kita dari pertanian dan kemudian organik kita terapkan. Ya memang harus kita inisiasi dan kita tunjukkan, kita hmm, buat jembatan antara pengusaha dengan Iya. petaninya, ya, dengan outletnya, itu Heru, Giant. Iya. Beneran ya, memang kita tunjukkan dan kita punya banyak sumber daya mahasiswa, kita ya, ajak biar tahu mereka bagaimana menanamnya, bagaimana memasarkan. Terus jalan. Akhirnya banyak sekali ya. ketemu organik sampai sekarang organik itu bisa dipasarkan, itu punya nilai jual. Nah, itu Ya. bisa. So, Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir di podcast kita hari ini. Saya ingin apa closing statement yang terkait bagaimana pengembangan ke komoditas apa ini pisang dan diorientasikan ke ruang pendidikan tinggi ya, dan itu tidak semata-mata hanya proses pembelajaran tapi juga nanti penelitian dan pengabdian. Tentu ini kan apa jalur panjang untuk menuju masyarakat gitu kalau di ruang pendidikan tinggi. Saya kepingin mendapat apa wawasan di closing statement ini dari Prof. Agus, dari Pak Erwin, dari sisi sisi akademik begitu. Sementara dari Pak Sisi kira-kira sejauh mana optimisme membangun kemitraan dan merangkul masyarakat petani dan masyarakat akademisi. Saya mulai dari Pak Asisi dulu. Gimana Pak Asisi? Masih. Jadi yang penting petani itu mengenal kualitas sama kontinuitas itu titik utama itu udah. Jadi pisang ya pisang tapi yang pilih pisang kualitas. Tidak boleh ya itu. Sama kontinu ada cuma bulan-bulan Desember kayak mangga misalnya bulan-bulan musim mangga nggak ada mangga harganya jadi Ya. nggak stabil. Kan ini yang harus kita perhatikan juga, walau pisang ini sering bulky, sering rusak begitu ya. Bagaimana eh, praktis penanganan pasca panen. Dan itu kan juga bagi sebagian besar petani kan kurang paham saya. Saya dari perusahaan itu sudah ada teknologinya. Kita bimbing. Hmm. Selama ini kita perusahaan ngeluarin pembimbingan, terus ada pembimbingan. Contoh misalnya, pisang itu umumnya kan suluh Ya. kalau panen. Suluh itu yang kuning sebagian beberapa sisir. Kalau kita seminggu sebelum suluh, satu. Dua, panjangnya kita ukur. Hmm. Lebar apa nih? Eh, Skim. Gemuknya kita ukur. Kasih saya contoh, kita panen itu gemuknya itu 35 sampai 48. Ada ukurannya.
Nah, kalau panen sudah 48, kita sudah akhir. Kenapa? Pecah itu nanti. Iya. Itu beberapa penelitian, kenapa harus 48, ke 45, nah, itu ya, panjang kenapa? Jadi kita pisahin, namanya cluster, finger. Cluster itu harus ada 4. Nah itulah itu edukasi yang pisang-pisang yang umum tidak ada artinya, tidak ada kita kemas. Nggak ada pisang bok-bokan selain Cavendish. Oke. Sejauh mana kerjasama yang sudah dibangun GGF ini di Great Giant Food dengan universitas? Sudah dengan mana saja? Universitas ini selama ini kita cuma nampung universitas saja. Ada penelitian, terus ada skripsi. Selama ini masih Magang. masih itu. Dan ada peluang untuk ditingkatkan, tidak sekedar Kalau saya hubungan. berharap, contohnya misalnya di Bondowoso, putra daerah Bondowoso, coba gabung petani. Petani di rangkul semua ini. Ngomong perusahaan, saya punya petani sekian, punya lahan sekian. Yeah. Penjebatan. Oke, terima kasih Pak Sisi. Kalau dari segi Prof. Agus, gimana Prof. Agus? Ya, itulah salah satu tantangan kita di dunia pertanian. Jadi bagi seorang pertanian banyak sekali, luas sekali kegiatan yang dilakukan. Dan Indonesia ini negara tropis yang sangat subur, banyak sekali komoditas. Jadi di mahasiswa Fakultas Pertanian tuh, ya Anda ini seseorang yang sangat sangat beruntung bisa masuk di Fakultas Pertanian dan bisa akan memberikan makan pada seluruh penduduk Indonesia. Ya, bagi teman-teman di UNED, di akademisi ini tugas yang mulia. Jadi menjadikan anak bangsa menjadi pemimpin di bidang pertanian. Selamat dan sukses tugas mulia untuk teman-teman di UNED. Ya, terima kasih Prof. Agus. Ya, terakhir ini Pak Erwin. Gimana Pak Erwin ini mendapat tantangan ini? Terima kasih. Mungkin kami di Prodi Perkebunan mohon izin dan harapannya kolaborasi tetap berjalan selain mungkin akan ada mahasiswa kami yang magang, mungkin kita merepotkan Bapak sebagai praktisi mengajar, bisa jadi seperti itu Pak. Mungkin itu Pak, kedepannya dengan GGF semoga kita bisa bermitra untuk pengembangan pisang di Bondowoso. Oke, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya dan Sobat Universitas Jember Kampus Bondowoso yang terhormat, yang berbahagia. Demikianlah perbincangan sedikit kayak kita dan saya yakin ini gayung bersambut ke depannya, tidak hanya di ruang podcast ini, kita di ruang yang lebih hadap masalah dengan teman-teman petani dan juga pengembangan komoditas pisang untuk mengembangkan pangan untuk negeri.